Perkenalkan, guys, aku bernama Bruno. Di rumah, kami tinggal bersama beberapa orang, antara lain ibu, ayah, dan Tante Rahayu. Tante Rahayu adalah adik dari ayahku. Tante Rahayu sudah menjanda lumayan lama, yaitu sekitar 5 tahun. Oh iya, untuk bayangan para pecinta cerita romantis semua, Tante Rahayu memiliki postur tubuh yang benar-benar seperti pemain film luar negeri. Serius. Hari Sabtu dan Minggu, keluargaku biasanya selalu pergi keluar kota untuk refreshing di villa yang kami punya di daerah kota hujan. Saat itu, aku sedang tidak ingin ikut bersama mereka, sehingga di rumah hanya tinggal aku dan Tante Rahayu. Mungkin karena saat itu Tante Rahayu berpikir kalau di rumah lagi tidak ada orang, Tante Rahayu mempraktikkan senam di kamarnya yang tepat ada di depan tangga. Saat itu, niatnya aku ingin menonton TV di ruang TV yang berdekatan dengan kamar Tante Rahayu. Saat menuruni tangga, ternyata Tante Rahayu tidak menutup pintu kamarnya, dan apa yang aku lihat adalah Tante Rahayu hanya menggunakan seragam yang begitu indah saat melakukan senam. Wah, rezeki di siang bolong nih, kataku dalam hati. Aku pun tidak jadi turun tangga dan duduk di tangga supaya dapat melihat tontonan asyik itu. Tante Rahayu yang selama ini aku idam-idamkan, ternyata dalam kondisi seperti itu. Tante Rahayu melakukan beberapa gerakan yang membuatku semakin tidak karuan. Sejak kejadian itu, keinginanku semakin bertambah besar untuk bisa mengalaminya dengan Tante Rahayu. 1 minggu kemudian, tepatnya hari Minggu, keluargaku pergi lagi ke kota hujan, dan tebak apa yang terjadi? Ya, kembali di rumah hanya tinggal aku dan Tante Rahayu. Kali ini, aku sengaja duduk di tangga sambil menunggu Tante Rahayu senam. Loh, udah jam segini kok Tante Rahayu belum senam juga, kataku dalam hati. Aku coba cek sepatu dan sandal Tante Rahayu, dan ternyata ada. Tapi tunggu dulu, kok ada sepatu siapa ini? Saat aku hendak ke kamar yang berada di lantai 2, terdengar suara-suara yang membuat bulu kuduku merinding. Ternyata suara itu dari kamar Tante Rahayu. Dengan sedikit rasa takut, aku coba membuka pintu kamar Tante Rahayu, dan setelah sedikit terbuka, benar saja, kudapati Tante Rahayu sedang melakukannya sendirian. Aku hanya bisa terpana melihatnya kala itu. Setelah beberapa saat, Tante Rahayu seperti mendapatkan sesuatu yang begitu menyenangkan hatinya, kalau dari suaranya itu. Setelah beberapa lama, Tante Rahayu terhenti. Aku memberanikan diri masuk ke kamar Tante Rahayu, lalu aku melakukan ritual di dekatnya. Ya, entah dari mana keberanian sebesar itu datang. Saat itu Tante Rahayu terkejut. "Kamu sedang ngapain, Bruno?" Saya dengar Tante tadi sempat berteriak. Saya kira Tante kenapa-napa. Jawabku tergagap-gagap. "Iya, tapi kamu harus ketuk pintu dahulu dong." Nada suara Tante Rahayu melembut, mungkin karena salahnya juga yang tidak menutup pintu dan merasa malu atas tindakannya. "Maafin aku, Tante," ucapku lagi. "Iya, sudah gak apa-apa. Lain kali jangan begitu, ya. Kamu kan tahu, Tante ini sudah lama ditinggal Om Bram," jelas Tante Rahayu. "Iya, Tante." "Kamu penasaran ya?" tanya Tante Rahayu sambil mencubit pipiku. "Sedikit penasaran sama hal yang kayak gitu, Tante," jawabku jujur. "Belum pernah kamu lakukan sama teman atau siapapun?" "Belum, Tante. Aku takut." "Sini, duduk. Biar Tante Rahayu ajarin," ucap Tante Rahayu seraya menunjuk tempat di mana aku harus duduk. Aku pun duduk di kasur Tante Rahayu, dan selanjutnya, Tante Rahayu berlutut di hadapanku. Yang terjadi selanjutnya adalah Tante Rahayu dengan cepat memulai pelajaran kilat itu, dan aku hanya bisa terpana dan berkata dalam hati, apa benar ini terjadi? Karena Tante Rahayu yang selama ini aku idam-idamkan akhirnya menjadi kenyataan. Dengan penuh kesabaran, Tante Rahayu mengajarkan semua pengalamannya itu padaku. Aku pun mematuhi semua yang diajarkannya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, aku pun mulai berhasil. "Tante, bilang, ini pacar atau perempuan sebelum kamu nikah ya? Kamu mau gak?" tanyanya. "Ini kamu jadi laki-laki lagi pula, aku maunya cuma sama Tante Rahayu aja kok. Kan sama Tante lebih menyenangkan," gurauku kepada Tante Rahayu. "Emang dasar deh ponakan Tante tersayang ini. Ya sudah, cepat mandi sana nanti keburu mama papa pada pulang," ucap Tante Rahayu. "Oke deh, Tante," ucapku seraya tersenyum-senyum bahagia sambil melangkahkan kakiku ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, aku masih tidak percaya bahwa hal ini benar-benar telah terjadi. Setelah kejadian itu, hubunganku dengan Tante Rahayu menjadi lebih dekat. Aku sudah tidak canggung lagi untuk mengobrol dengan Tante Rahayu. Terkadang,
Tante Rahayu minta ditemani belanja ke mall, lalu kami menonton bioskop dan makan di sebuah restoran. Kami seperti sepasang muda-mudi yang dimabuk cinta, tetapi hubungan itu tentu saja kami rahasiakan. Ketika ada anggota keluarga lain yang sering mengunjungi kami, terkadang mengadakan perjalanan ke luar kota. Karena Tante Rahayu tipikal orang yang lebih suka bersantai di rumah, ia menghabiskan waktu untuk istirahat. Ya, seperti itulah. Tapi semua itu tentu ada sisi baiknya. Sisi baiknya adalah aku dan Tante Rahayu jadi bisa lebih leluasa di rumah. Saat semuanya sudah berangkat pergi ke Bandung, aku kembali ke kamar untuk bermain game online yang sedang aku gemari. Saat sedang asyik bermain, aku mendengar sedikit suara lagu-lagu yang sedang diputar, dan itu bukan berasal dari laptopku. Aku pun mengecek ke lantai bawah, dan lagu itu diputar dari kamar Tante Rahayu. Aku coba buka sedikit kamarnya karena penasaran, untuk apa dia memutar lagu sekeras itu. Saat sudah terbuka sedikit, aku pun melihat lagi bahwa Tante Rahayu sedang senam yang biasa ia lakukan setiap harinya. Saat aku melihatnya, spontan aku jadi ingin masuk ke kamar Tante Rahayu. Aku dekati Tante Rahayu dari belakang. Tentu saja, Tante Rahayu sedikit terkejut. "Ada apa, Bruno? Sayang." Ini Tante, aku lihat Tante senam, aku jadi gimana gitu." Tante Rahayu pun akhirnya mengerti apa yang aku inginkan. Dan dalam waktu sekejap saja, apa yang pernah terjadi waktu itu pun terulang kembali. Tetapi di saat kami sedang asyik-asyiknya, ada yang membunyikan bel rumah kami. Saat kulihat, ternyata itu hanya tukang cuci pakaian yang biasa mencuci pakaian kami. Jadi kami sudahi dulu acara kami untuk saat itu. Aku pun memutuskan untuk menonton TV di kamar. Kalau menonton TV, aku tidak dapat diusik. Apalagi ketika menonton film kartun-kartun kesukaanku. Tanpa terasa, jam menunjukkan pukul 7 malam. Aku pun memutuskan untuk pergi mandi karena sudah terasa tidak nyaman. Selesai mandi, aku ke ruang pakaian untuk mengenakan pakaianku. Lalu setelahnya, aku pun kembali ke rutinitasku untuk menonton TV di kamar. Saat aku membuka kamar, ternyata sudah ada Tante Rahayu yang duduk di tepi kasur. Aku pun merasa senang karena aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kami mulai dengan berbincang-bincang dan bercanda dulu, seperti sepasang kekasih yang dimabuk asmara. "Senangnya lihat Tante ada di kamar kamu." "Enggak, biasa aja." "Ya," ujarku. "Ya sudah, kita ke kamar," balas Tante Rahayu sambil tersenyum. Sampai suatu hari, Tante Rahayu bilang bahwa ia harus pindah rumah. Tentu saja aku merasa sedih karena kepergian Tante Rahayu. Pindahnya antar pulau memang sedih, tetapi aku tentu saja tidak berhak untuk melarangnya. Karena kalau aku melarangnya dan terdengar oleh papa mamaku, bisa repot urusannya. Dengan berat hati, aku pun merelakan kepergian Tante Rahayu untuk tinggal bersama anaknya. Sekian, semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like dan sub channel ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih.